Naturalisasi Calvin Verdong dipercepat, asisten Sintayong bongkar fakta. Alasan STY ringan di Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naturalisasi Calvin Verdong dipercepat, Martin Paes lengkapi skuad. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi dua pemain Liga Utama Belanda Eredivisie, yaitu Calvin Verdong dan Jens Schrijven. Menpora Dito membeberkan jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdong dan Ravens bisa memperkuat skuad Garuda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, tepatnya pada 6 serta 11 Juni 2024 ini. Untuk itu pihaknya terus mendorong DPR agar menyelesaikan proses tersebut. Sudah diajukan kembali ke DPR, tadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Dan semoga bisa sesegera sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Ya, kemarin kan tepat waktu, sekarang insya Allah tepat waktu juga, ujar Menpora Dito. Menariknya, Calvin Verdong dan Jens Schrijven kemungkinan besar diperuntukkan dua timnas berbeda sementara waktu. Verdong hampir pasti melengkapi skuad Garuda Sintayong, sementara Jens Schrijven kemungkinan besar disiapkan untuk membela timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. Sementara ini, skuad timnas Indonesia masih terdiri dari 22 pemain. Calvin Verdong dan Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk melawan Irak dan Filipina. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Sumarji soal rencana hanya ada 24 pemain timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini. Alasan STY bisa bawa skuad Garuda lolos semifinal Piala AFF 2024 dengan mudah. Pertama, 3 lawan mudah. Di fase penyisian ini, timnas Indonesia akan bersaing dengan 3 negara secara level masih berada di bawahnya, yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada 2 edisi terakhir, skuad Garuda selalu bisa mengalahkan negara-negara ini di ajang Piala AFF, baik edisi 2020 maupun 2022. Oleh karena itulah, laga menghadapi Filipina, Myanmar, dan Laos wajib dimaksimalkan oleh Sintayong. Jika mampu menyapu bersih dengan kemenangan, kans lolos ke semifinal Piala AFF 2024 bakal semakin besar. Kedua, tak gentar lawan Vietnam. Perkembangan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang memunculkan optimisme tersendiri saat menghadapi Vietnam yang selama ini sangat sulit ditaklukkan. Pada 3 pertemuan terakhir, misalnya, skuad Garuda selalu berhasil menang melawan The Golden Star Warriors. Hal inilah yang patut menjadi modal kepercayaan bagi timnas Indonesia di grup B. Sebab melawan Vietnam sudah bukan menjadi laga yang sangat menakutkan lagi. Skuad Merah Putih sudah bisa menaklukkan musuh bebuyutannya itu, sehingga bakal berjuang meraih hasil serupa di kejuaraan ini. Ketiga, DNA lolos semifinal. Selama berada di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia memang selalu bisa lolos dari fase penyisian. Pada edisi 2020 misalnya, skuad Merah Putih bisa meraihnya dengan status sebagai juara grup B. Adapun pada edisi 2022, skuad Garuda juga berhasil lolos sebagai runner-up. Kemudian pada edisi ini, anak asuh Sintayong hanya kalah selisih gol saja dari Thailand yang sama-sama mengkoleksi 10 poin. Catatan inilah yang menjadi modal berharga bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan, yakni untuk mengamankan tiket ke semifinal demi mengulangi prestasi yang sama seperti 2 edisi sebelumnya. Fakta dapur skuad Garuda, asisten Sintayong bongkar momen lucu.
Penerjemah dari pelatih Sintayong Jong Seok Seo menjadi viral usai mengungkap pemain timnas Indonesia yang sering kena marah. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini di sosial media beredar video Jong Seok Seo yang mendapatkan kesempatan tampil di salah satu stasiun TV nasional di acara Rumpi. Pria yang akrab disapa JJ itu pun sedikit bercerita terkait isi di dalam timnas Indonesia yang jarang diketahui oleh para penggemar. Salah satunya adalah para pemain yang sering mendapatkan teguran atau kena marah dari sang pelatih Sintayong. Dalam acara tersebut, host memperlihatkan sekitar 8 wajah pemain timnas Indonesia U23. Di antaranya ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Hernando Ari, Rafael Strike, Nathan Joawan, Justin Hubner, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Di pertanyaan pertama, host bertanya terkait pemain di tim yang sering kena marah dari Sintayong. JJ kemudian dengan spontan menunjuk wajah Marcelino Ferdinand sebagai salah satu pemain yang sering kena marah. Ia menyebut mantan pemain Persebaya Surabaya itu suka bercanda sehingga membuat kurang konsen dan akibatnya kena marah dari sang pelatih. Di pertanyaan selanjutnya, host bertanya terkait pemain yang paling sering terlambat. Namun JJ menjelaskan tidak ada pemain yang terlambat karena itu merupakan aturan dari pelatih Sintayong. Hanya saja ia mengungkapkan sosok pemain yang paling akhir selalu datang ke lapangan latihan. Lagi-lagi nama Marcelino Ferdinand kembali disebut. Namun tak sendiri, Witan Sulaiman juga disebut karena dua pemain ini sering sekamar di TC. Terlepas dari hal itu, kedekatan Sintayong bersama para punggawa Garuda menciptakan rasa kekeluargaan tersendiri. Alhasil, chemistry antar pemain dan staf pelatih selalu tercipta baik dalam maupun di luar lapangan.